Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi tata nama alkana. Masih bersama saya dengan Ibu Anggraheni Niryasari. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share jika materi ini bermanfaat. Terima kasih. Materi selanjutnya, senyawa alkana. Senyawa alkana itu apa? Alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang seluruh ikatannya tunggal. Alkana memiliki jumlah atom yang maksimum. Kemudian, alkana sering disebut dengan parafin atau dari parfum afinis karena dia sukar bereaksi dengan senyawa lain. Alkana juga disebut sebagai hidrokarbon batas karena batas kejenuhan atom-atom H telah tercapai. Setiap senyawa yang merupakan anggota alkana dinamakan sebagai suku. Suku alkana ditentukan oleh jumlah atom C dalam senyawa tersebut. Penulisan rantai. Penulisan rantai seperti yang telah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada 4 atom C. Ya, pertama, atom C primer yang mengikat satu atom C lainnya. 2, atom C sekunder, atom C yang berikatan dengan 2 atom lainnya. 3, atom C tersier, atom C yang berikatan dengan 3 atom lainnya. Kemudian, yang keempat, atom C quaterner adalah atom C yang berikatan dengan atom C 4 atom C lainnya. Seperti contoh berikut. C yang di sini disebut dengan atom C primer. Kenapa dikatakan primer? Karena dia hanya mengikat satu C lainnya. Kemudian, atom C yang di sini disebut dengan atom C tersier. Kenapa disebut tersier? Karena dia mengikat 1, 2, 3 atom C. Nah, ini berakibat apa? Berakibat bahwa atom C dengan ikatan tunggal, atom C primer berikatan tunggal, itu dia akan mengikat 3 atom H, karena atom C itu dia maksimum bisa berikatan sebanyak 4 ikatan. Sehingga bisa dituliskan seperti berikut. Atom C primer, karena dia hanya mengikat atom C, maka ada sisa 3 ikatan. 3 ikatan ini yang mengikat H. Atom C tersier, karena dia hanya mengikat 3 atom C, maka sisanya 1 atom bisa berikatan dengan H. Atom C yang di sini, ini juga termasuk sebagai atom C primer, karena dia hanya mengikat 1 atom C yang di sini. Sehingga atom ini mempunyai sisa ikatan yang bisa berikatan dengan H sebanyak 3. Yang perlu kalian ingat dan perlu kalian pahami bahwa atom C itu dia hanya berikatan dengan 4 atom lainnya, atau atom C hanya bisa berikatan sebanyak 4 ikatan. Tata nama senyawa alkana. Nah, pada tata nama senyawa alkana ini kita harus memenuhi aturan yang diberikan oleh IUPAC. Aturan yang pertama, kamu tentukan dulu rantai yang tidak bercabang atau lurus gitu ya, maka penamaannya menggunakan N gitu ya. Ini dipakai untuk atom 4 atom karbon atau lebih, maka penamaannya harus diberi awalan N gitu ya, atau normal, sehingga normal butana, normal pentana gitu. Jika rantai karbonnya bercabang, nah jika rantai karbonnya bercabang, maka yang pertama, tentukan rantai induk.
Rantai induk tadi adalah rantai atom C terpanjang dari ujung satu ke ujung lainnya. Rantai induknya diberi nama alkana. Contohnya ini. Diketahui senyawa mempunyai rantai atom karbon seperti ini ya. Maka kamu pilih rantai C yang terpanjang sebagai rantai induk gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita pilih yang terpanjang gitu ya. Terpanjangnya adalah 6 atom C gitu. Nah, karena rantai induknya ini terdiri atas 6 atom C, maka dia diberi nama heksana. Yang B, penomoran pada rantai induk itu harus diawali dari ujung yang dekat dengan cabang. Misalnya seperti ini. 1, 2, 3 ada cabang. Kalau dari sini kan 1, 2, 3, 4 baru ada cabang. Maka penomoran harus diawali dari ujung yang dekat dengan cabang, yaitu dari bawah. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi penomoran itu bisa dari bawah, bisa dari samping kiri, bisa dari samping kanan, bisa dari atas. Tergantung dia dekat dengan cabangnya dan selalu diawali dari ujung gitu ya. Nah, jika nomor dari bawah maka cabang ada di nomor 3, tapi jika dari kanan maka cabang ada di nomor 4, sehingga dipilih penomoran dari ujung yang paling bawah. C. Tentukan cabang. Cabang adalah atom C yang terikat pada rantai induk. Cabang merupakan gugus alkil dan diberi nama alkil sesuai struktur alkilnya. Untuk mengingat kembali. Kalau tadi di awal tadi C-nya cabangnya adalah CH3 gitu ya, maka nanti diberi namanya metil. Tapi jika cabangnya CH2, CH3 berarti namanya etil. Jika cabangnya kok CH2, CH, CH3, CH3, maka nanti namanya isobutil. D. Urutan penulisan nama senyawa alkana bercabang itu dituliskan sebagai berikut. Nomor cabangnya terlebih dahulu, baru nama cabang. Nah, yang terakhir adalah nama rantai induknya atau nomor gugus alkilnya, nama gugus alkil, baru nama gugus alkana. Aturan pemberian nama yang ke E. Jika terdapat lebih dari satu cabang sejenis atau alkilnya sejenis, maka tulis nomor-nomor cabang dari alkil sejenisnya sebanyak alkil dan diberi nama alkil. Kalau jumlah alkilnya ada 2 atau percabangan yang sejenisnya ada 2, maka diberi nama di. Kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta, sehingga jika ada cabang metil sebanyak 2, maka namanya dimetil. Kalau cabang etilnya ada 2, berarti namanya dietil, gitu ya. Contohnya seperti ini. Pada rantai senyawa ini dilihat ada 3 atom cabang C yang sejenis gitu ya. Maka 1, 2, 3. 3 berarti diberi nama tri, sehingga di sini tri gitu ya. Penomorannya dari bawah karena yang dekat dengan cabang, sehingga 1, 2. 2 sudah ada cabang. Berarti nulisnya 2, 3, 4. Tri metil karena cabangnya CH3.
Kemudian jumlah atom C pada rantai induknya adalah heksana, sehingga penamaannya menjadi 2,3,4 strip trimetil heksana. Yang perlu kalian cermati, ketika angka ketemu dengan angka, maka beri tanda koma. Jika angka ketemu dengan huruf, beri tanda strip. Tapi jika huruf ketemu dengan huruf, boleh digabung, boleh diberi spasi. F. Jika terdapat 2 atom atau lebih jenis alkil, maka nama-nama alkil itu disusun menurut abjad, gitu ya. Abjadnya sesuai abjad alfabetrik, maka dituliskannya butil dulu, etil, metil, propil, gitu ya. Jadi kalau ada cabangnya kok itu dia berbeda, urutannya harus urut seperti di awalannya ya, seperti alfabetrik. Contohnya sebagai berikut. Pada senyawa ini terdapat 1, 2, 3 cabang. 3 cabang dengan jenis yang berbeda. Ini metil, ini etil, gitu ya. Penulisannya adalah etil terlebih dahulu, baru metil. Metil di nomor 2 dan 3, etilnya di nomor 4. Sehingga ditulisnya 4 metil 2,3 dimetil heksana. Ini terbacanya heksana, berarti jumlah rantai utamanya atau rantai induknya adalah C sebanyak 6. Kemudian dia memiliki cabang etil di nomor 4 dan cabang metil sebanyak 2 di nomor 2 dan di nomor 3. Untuk penomoran khusus, jika terdapat beberapa pilihan rantai induk yang sama panjang, maka pilih rantai induk yang mempunyai cabang lebih banyak, gitu ya. Yang selanjutnya, jika gugus alkil dengan jumlah atom C-nya lebih banyak, maka dia diberi nomor terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3 gitu ya. Dia lebih dekat kan, maka diberinya yang ini. Nomor 1 dari kanan gitu. Sehingga namanya menjadi 2,3,4,4 gitu ya. Tetrametil heksana. Jadi kalau ada cabang sejenis di nomor yang sama, maka dia harus dituliskan sebanyak 2 kali. Nah, sekian dari saya. Terima kasih karena kalian telah menyimak penjelasan dari saya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.